Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puasanya masih terjaga? Masih. Laki-laki full puasanya? Oh, benar nih. Alhamdulillah. Ya. Baik. Hari ini kita akan lanjut kegiatan Smartren hari ketiga. Ya, hari ketiga. Tadi pagi materinya mendapatkan materi apa? Tajwid. Hari ini materinya tentang Al-Quran. Baik, karena materinya tentang Al-Quran, semuanya membawa Al-Quran? Dikeluarkan Al-Quran. Coba dikeluarkan Al-Qurannya, ya. Jadi dalam materi Al-Quran ini selain buku catatan, Al-Quran juga kita persiapkan, ya. Nah, baik, untuk memulai materinya, sebelum ke materinya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, adakah di sini yang sudah menyelesaikan 1 juz selama Ramadan ini? Cum, satu juz. Oke, 1, 2, 3. Laki-lakinya nggak ada. Coba tangan dulu. 2 juz. Coba lagi, jangan malu-malu. 2 juz. Belum ada 2 juz. Oh, yang tinggi dong Nabila. Yang tinggi. Mantap. 3 juz. Ada 3 juz? Mantap. 4. Oke, terus 5. 6. Masih bertahan. 7. Masih bertahan. 8. Masih bertahan. 9. Yang tinggi dong masih. 9 ya. 10. Udah nyampe 9. Sampai 17. Bener nih. Sampai 17. Oke, alhamdulillah ya. Sudah ada yang beres 17 juz, alhamdulillah. Beres 16, alhamdulillah. Beres 10 juz juga alhamdulillah. Beres 1 juz juga alhamdulillah. Beres 1 surat juga alhamdulillah. Beres 1 ayat alhamdulillah juga. Yang belum sama sekali itu yang astagfirullahaladzim, ya. Jadi yang belum, silakan. Mumpung Ramadan masih hari ke-berapa ya sekarang ya? Nah, hari ke-11 masih banyak ya. Masih kurang lebih berarti 18 atau 19 hari lagi. Masih banyak waktu untuk kita bergaul bersama Al-Quran. Nah, untuk materi Al-Quran kali ini akan kita buka dengan sebuah, kalau kalian mungkin ibunya itu quotes. Bahasa gaul sekarang quotes ya. Nah, ini quotesnya anonim. Anonim berarti tidak diketahui siapa yang menuliskannya atau membicarakannya, ya. Bilangnya begini, salah satu keajaiban Al-Quran adalah kamu tidak mampu mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidupmu. Ya. Di sini ada yang pernah mencoba mengubah isi Al-Quran? Widi berminat mengubah isi Al-Quran? Enggak, iya. Karena Al-Quran kan katanya dijaga oleh siapa? Kemuliaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, ya. Allah bilang bahwa kemurniannya itu akan dijaga oleh kami, ya. Jadi orang yang mencoba untuk mengubahnya itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Karena di dunia pun juga ada yang menjaga Al-Quran, yaitu para penghafal Al-Quran atau yang sering kita sebut sebagai tahfiz. Nah, itu, ya. Jadi kita tidak mampu mengubah isi Al-Quran, tetapi isinya mampu mengubah hidupmu. Salah satunya itu terjadi pada seseorang. Fotonya ada? Coba nih, fotonya ada nggak? Ya, bukan yang ini ya fotonya. Nah, ini ya. Ada yang kenal ini siapa? Siapa? Umar? Bukan, ternyata. Klik nih. Ini adalah Samer Ismail, ya. Samer Ismail. Tetapi dia memang memerankan tokoh Umar bin Khattab. Baik lagi, seperti ini saja kita menggambarkan Umar bin Khattab. Kan kita tidak ada yang pernah melihat secara langsung, ya? Iya. Orang yang hidup pada zaman modern sekarang tidak ada yang pernah melihat secara langsung bagaimana rupanya Umar bin Khattab. Sehingga perumpamaan ataupun gambar apapun itu sangat sulit untuk
mengiyakan kebenarannya. Ya. Umar bin Khattab ini khalifah keberapa ya? Kedua. Yang pertamanya? Abu Bakar. Yang ketiga? Utsman. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Umar bin Khattab ini adalah salah satu contoh manusia yang hidupnya berubah setelah membaca Al-Qur'an. Ya. Setelah membaca surat apa ya? Ada yang tahu tidak? Toha. Maka dari itu silakan sekarang kita buka surat Toha. Surat Toha dibuka dulu coba. Surat ke-20 di dalam Al-Quran, surat Toha. Silakan dibuka. Kalau sudah dibuka, nanti kita akan baca bareng-bareng surat Toha-nya. Sudah menemukan yang laki-laki? Sudah? Yang paling belakang sudah? Oke. Kita hanya akan membaca ayat 1 sampai 5 saja. Ya, 1 sampai 5. Oke, baik kita mulai semuanya. 1, 2, 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersyahadat, akhirnya masuk Islam, sehingga kita ketahuilah track recordnya kayak gimana, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa Al-Quran mampu mengubah hidup seseorang, ya. Kalau di Indonesia ada tuh yang dulunya itu preman di Medan, kemudian menjadi mu'alaf. Ada lupa namanya siapa, pokoknya ada preman di Medan yang kemudian jadi mu'alaf. Ya, nah itu hanya pembuka saja. Ya, silakan Qurannya ditutup kembali fokus lagi ke buku catatannya. Next silakan. Next. Nah, untuk memulainya akan kita mulai dengan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, adakah orang yang gemar membaca sesuatu yang tidak ia mengerti? Ada nggak membaca bacaan yang bacaan itu tidak dimengerti? Ada tidak? Oh, ada. Membaca apa? Teori, jujur kimia atau bukan? Ya, di sini ada tidak yang gemar membaca novel berbahasa Inggris? Ya, tidak atau makin jarang. Karena apa? Karena kita tidak mengerti isinya apa. Ya, jangan jauh-jauh deh tentang novel. Ketika PHB kemarin, UTS bahasa Inggris. Ada satu teks gitu ya. Apakah teksnya dibaca secara utuh atau sebagian? Sebagian. Malah mungkin ada yang tidak membacanya, langsung dijawab aja ya. Karena kita tidak mengerti, jadi kita bosan membacanya. Tetapi berbeda dengan Al-Quran. Tadi ada yang sampai 17 juz. Apakah kamu mengerti isinya bagaimana? Tidak kan ya?
tapi kita tetap senang membacanya, kita tetap dengar membacanya. Hanya Al-Quran lah buku bacaan yang tidak dimengerti, tapi kita tetap dengar membacanya, tetap senang membacanya. Pertanyaan kedua, adakah bacaan yang diatur tata cara membacanya? Ada apa? Iya, selain Al-Quran, apalagi? Puisi mah itu mah bukan cara membacanya, ritme atau itunya, rimanya. Kalau Al-Quran kan ada, ketika tadi nun ketemu dengan huruf mim, maka hukumnya apa? Idgham. Biguna, bukan biaguna. Kalau misalkan nun ketemu dengan huruf ba, nun ketemu dengan huruf fa, kalau misalkan tanwin ketemu dengan alif, iya itu. Jadi hanya Al-Quran yang mempunyai aturan membacanya. Ilmunya disebut dengan ilmu tajwid yang tadi kalian pelajari sebelumnya. Ya. Selanjutnya, adakah bacaan yang ditentukan adab membacanya selain Al-Quran? Adab? Nggak ada ya. Kalau misalkan mau membaca Al-Quran, emang adabnya harus bagaimana ya? Nah, bersuci atau memiliki wudhu. Kalau baca novel harus punya wudhu. Nah, kalau baca Quran boleh di kamar mandi. Nah, kalau baca novel boleh aja kalau kalian nyaman, ya. Gitu. Jadi hanya Al-Quran yang mempunyai adab sendiri terhadap bagaimana cara membacanya. Kalau wanita yang berhalangan boleh tidak memegang mushaf Al-Quran? Tidak, karena Al-Quran mempunyai adabnya sendiri, berbeda dengan buku yang lainnya. Ya, lanjut. Adakah buku yang diberi penafsiran beribu-ribu jilid seperti Al-Quran? Juga tidak ada, belum kita temukan. Selanjutnya, adakah bacaan yang diketahui kapan dia turun, malam atau siang, dan di mana tempatnya, di Mekah atau di Madinah? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Coba sebutkan satu buah judul novel. Apa? Antariksa. Antara ya, silakan itu ya. Tahu nggak? Disebutkan tidak oleh penulisnya. Dia menulisnya kapan? Siang atau malam? Di tempatnya disebutkan tidak? Tidak. Al-Quran berbeda. Ada yang namanya surat Makkiyah, berarti diturunkannya di ada yang namanya Madaniyah. Ya, jadi ada penjelasannya. Ilmunya yaitu tentang asbabun nuzul. Ya, latar belakang surat atau ayat itu turun. Nah, adakah bacaan yang tulisannya sama tapi dibacanya berbeda? Misalnya huruf alif, lam, dan mim. 3 huruf itu ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah dibacanya bagaimana? Alif, lam, mim. Kalau dalam surat Al-Fil, alam. Nah, ya, hurufnya sama, dibacanya berbeda. Al-Baqarah alif, lam, mim, Al-Fil itu alam. Nah, itu semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Coba di next terus. Nah, Al-Quran. Sekarang tentang Al-Quran kembali. Next. Ada yang tahu berapa suratnya? 14. Oke, keren. Lebih mengerucut lagi, lanjut. Berapa juznya? 30. Lebih mengerucut lagi. Berapa ayatnya? 6.666. Oh, udah pernah dihitung? Oh, belum. Kirain udah pernah dihitung. Ada yang bilang juga 6.236. Lanjut lagi coba. Berapa hurufnya? Ayo, kalau huruf hijaiyah ada berapa? Nah, kalau huruf dalam Al-Quran katanya, ini mah katanya Bapak juga belum menghitungnya, ya. Katanya ada kurang lebih 1.027.000. Wih, katanya ya. Bapak nggak gabut-gabut amat, jadi nggak menghitung, gitu. Tetapi jumlah itu tidaklah penting, karena yang terpenting dari Al-Quran adalah seberapa sering kita membacanya. Ya, seberapa sering kita membaca Al-Quran ini, itulah yang terpenting dari Al-Quran ini. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini coba dibuka buku catatannya di halaman terakhir kalau tidak salah ya. Al-Quran ini menjelaskan tentang 2 masa. Hal gaib tentang masa lalu dan masa depan ya. Tentang masa lalu, Al-Quran juga menceritakan hal-hal yang sudah terjadi. Lanjut. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah
Meskipun Al-Quran ini menjelaskan tentang sejarah, tentang kisah-kisah, tetapi Al-Quran bukanlah buku sejarah. Ya, yang perlu dipahami adalah Al-Quran bukanlah buku sejarah, karena tidak menjelaskan kronologis historisnya. Maksudnya gini, ada yang pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi? Nah itu ya, dijelaskan tidak di Al-Quran kapan waktu terjadinya Ashabul Kahfi itu? Kapan? Dijelaskan tidak? Tidak kan ya? Di mana dijelaskan tidak? Tidak, hanya di gua saja. Guanya gua mana? Kan tidak tahu di negara mana. Barangkali di gua Sunyaragi misalnya, kan enggak misalnya ya. Tetapi kalau misalkan buku sejarah nih, ketika VOC datang. Nah, VOC datang pertama kali di provinsi. Coba nih sejarahnya nih. Ayo di remedial semua ya, ini berarti ya kalau nggak tahu ini. Betul, remedial. Pertama kali datang di provinsi Banten, bukan Bantul, Najwa ya. Banten, gitu. Pada tahun, ya itulah makanya ya. Nah, kalau di buku sejarah kan dijelaskan waktunya kapan. Indonesia merdeka kapan itu dijelaskan dalam buku sejarah. Memerdekakannya di mana, proklamasi di mana itu dijelaskan. Tetapi di Al-Quran tidak. Kenapa? Karena tempat dan waktu itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari kisah dan sejarah yang dipaparkan dalam Al-Quran. Jadi itu ya. Lanjut. Nah, ini bukan kata Bapak, tapi ini kata Quraish Shihab. Ayahnya siapa Quraish Shihab itu? Najwa Shihab ya. Quraish Shihab menyatakan bahwa kisah masa lalu yang dijelaskan dalam Al-Quran setidaknya ada tiga kisah yang dijelaskan. Ya, yang pertama, ini, cukup poinnya saja kalau mau ditulis ya. Pertama adalah kisah-kisah para nabi. Nah, di Al-Quran ini dijelaskan nabi-nabi yang terdahulu itu. Ya, bagaimana perjuangan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa dengan Fir'aunnya, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Apakah kita menyaksikan secara langsung bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun? Tidak. Tetapi Allah mengabarkannya di dalam Al-Quran. Dan kita perlu mengimaninya bahwa kisah para nabi itu memang terjadi. Gitu ya. Jadi yang pertama, kisah masa lalu yang jelaskan dalam Al-Quran adalah kisah para nabi. Selanjutnya, kedua, kisah-kisah orang yang belum dipastikan kenabiannya. Nah, seperti tadi Ashabul Kahfi, ya. Kita belum tahu apakah Ashabul Kahfi itu nabi ataukah bukan, belum jelas. Kemudian ada juga Zulkarnain. Zulkarnain apakah dia seorang raja? Apakah raja sekaligus nabi seperti Nabi Sulaiman? Juga tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi di Al-Quran menjelaskan kisah-kisah tersebut. Ya. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kisah yang berhubungan dengan peristiwa Nabi Muhammad. Kita tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad, tetapi beberapa peristiwa yang dialami beliau itu diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Apakah kita menyaksikan secara langsung perang Badar bagaimana? Enggak. Isra Miraj juga enggak kan ya? Tapi Al-Quran yang menceritakan hal tersebut, menceritakan hal yang sudah terjadi. Gitu ya. Jadi ada berapa tadi kisah masa lalunya? 3. 1 tentang para nabi, 2 tentang ketiga tentang Nabi Muhammad itu ya. Bagus. Lanjut. Nah, kisah tentang masa depan. Kisah tentang masa depan ya. Sebelum dilanjut, masih fokus semuanya? Nah, kurang fokus nih kayaknya ya. Supaya lebih fokus, pulpennya disimpan terlebih dahulu. Pulpennya disimpan dulu saja. Sekarang kita kuis terlebih dahulu aja. Ya, breaking dulu, kuis dulu. Kalau kata kepala sekolah kan di pembukaan katanya ada reward bagi kelas 10 MIPA yang terbaik ya, pesertanya ya. 10 MIPA 10 IPS, 11 MIPA 11 IPS. Sekarang ini kuisnya tebak surat. Ya, tebak surat. Jadi nanti ada penggalan ayat, kalian tinggal tebak saja kira-kira itu terdapat dalam surat apa. Paham semuanya? Cukup mudah ya? Caranya kalian acukan tangan terlebih dahulu. Acukan tangan dulu, jangan langsung ngomong.
Kalau belum dipersilakan, jangan ngomong. Oke, siap ya? Siap. Oke, surat yang pertama silakan, Neng. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, ini nih. Surat Yasin. Oke, bagus. Beri tepuk tangan, ya. Oke, bagus. Namanya ditulisnya panitia nanti ya. Gitu. Jadi kalau misalkan bisa menjawab, berarti langsung dijawab. Kalau misalkan tidak bisa ada yang menjawab, Bapak mau memberikan clue tadinya, ada petunjuknya. Coba diklik clue-nya apa? Nah, itu ya. Ada ya? Nah, guru ada ya? Nah, itu clue-nya. Petunjuknya kalau tadi tidak ada yang bisa menjawabnya. Oke, siap. Lanjut. Lanjut yang kedua. Siap-siap ya. Silakan lanjut. Fabi ayyi ala, oh itu belakang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Oke, bagus. Beri tepuk tangan ya. Dicatat. Jangan dulu. Oh. Oke. Ada pertanyaan tambahan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu diulang berkali-kali dalam surat Ar-Rahman. Tapi pengulangannya berapa kali? Ada yang tahu tidak? Acungan tangan. Ya, lanjut berapa? Tiga kebanyakan. Ayo, tebak lagi. Ayo, silakan. Ada yang mau nyoba lagi? Tebak-tebak berhadiah. Kebanyakan berarti kurangi lagi dong, kurangi lagi. Ngacungkan tangan biar tahu. Oh, yang belakang. 31. Oke, 100 buat kamu. Bagus. Lanjut, next. 31 kali ya, ditulis namanya ya, jangan dulu. Oke. Lanjut, terakhir nih. Terakhir dia, nanti ada tambahan lagi. Silakan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayo, ada yang familiar kayaknya. Al-Kahfi, bagus sekali. Beri tepuk tangan ya. Ya, Al-Kahfi ya. Tahu ayatnya? Ayat ke berapa? Ayat ke-10. Pintar banget ya. Petunjuknya tadi coba diklik next. Petunjuknya supaya menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Ya. Kan kalau hari Jumat kita dianjurkan ya untuk membaca 10 ayat surat Al-Kahfi minimal ya. Nah, yang tadi itu ini adalah salah satu ayatnya, ayat ke-10 dari surat Al-Kahfi. Supaya mampu menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Itu ya. Ya udah, segitu dulu komersial breaknya. Kita lanjut nanti lagi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentang masa depan. Allah dalam Quran surat Yunus ayat 92 mengabarkan bahwa maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini menceritakan tentang siapa? Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa, ya. Dulu Fir'aun dalam riwayatnya ditenggelamkan di laut mati, ya. Kemudian Allah berfirman bahwa jasadnya itu akan ada. Supaya apa? Supaya dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Ya, kita ketahui bagaimana Fir'aun yang menasbihkan diri sebagai Tuhan dan sebagainya, ya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tahun 1898 arkeolog menemukan seonggok mayat, ya. Dan pada tahun 75 setelah dilakukan observasi dapat dipastikan itulah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Fir'aun itu nama orang atau nama gelar ya? Nama gelar, seperti halnya presiden, ya. Jadi Fir'aun itu nama gelar, bukan nama orang, ya. Lanjut. Nah, Al-Quran juga pada zaman Rasulullah masih hidup, Allah berfirman mengabarkan kepada umat muslim dan Quraisy bahwa bangsa Romawi akan menang atas bangsa Persia. Nah, bangsa Persia itu bangsa apa sekarang ya? Negara apa, tahu nggak? Iya, bukan, masih Asia. Negara
Iran, gitu kan Asia, Inggris kan di Eropa. Ya, bangsa Romawi katanya akan menang atas bangsa Persia. Tetapi setelah kemenangan tersebut, bangsa Romawi akan kembali kalah oleh pasukan Muslim. Gitu, ya. Jadi hal tersebut sudah diceritakan di dalam Al-Quran bahwa pasukan Muslim nanti akan menang, ya, akan digdaya, akan tersebar kemana-mana agamanya. Selanjutnya, ini sesuatu yang belum pernah terjadi sampai sekarang, dan semoga kita semua tidak ada yang menyaksikannya, ya. Yaitu datangnya seekor binatang yang dapat bercakap-cakap menjelang hari kiamat, gitu ya. Atau para ulama sering menyebutnya Dabbatul Ard, ya. Hewan melata yang dapat berbicara, yang dapat menandai mana orang beriman dan mana orang kafir. Hewannya seperti apa? Kita tidak tahu ya. Coba next, kayak gini bukan ya? Kayak gitu bukan ya? Gitu. Wallahu a'lam, ya, itu mah cuman kartun aja. Pada zaman dahulu, gitu ya, si Ara ya. Oke, next lanjut. Iya. Oke, jadi di dalam buku catatan kalian kan hanya ada 2 masa, ya, 2 materi yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang, ya. Tapi Bapak menambahkan sedikit ilmunya, yaitu Al-Quran juga menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Nah, banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya, coba klik next. Nah, Al-Quran juga menjelaskan tentang ilmu astronomi ternyata, ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dulu katanya langit dan bumi itu satu, ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, kata Allah. Kalau menurut ilmuwan sekarang itu ada yang namanya teori Big Bang. Pernah mendengarnya? Big Bang atau ledakan besar, ya. Nah, itu juga Al-Quran sudah jauh dari ribuan tahun lalu menjelaskan tentang ilmu astronomi, ya. Klik nextnya. Boom, gitu ya. Kalau kata Thanos kan gitu ya. Gitu biasanya Thanos mah ya. Lanjut. Nah, ini biologi juga, ya. Ada biologi. Ini kelas MIPA semua ya? Iya, MIPA semua. Menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, ya. Klik next dulu, Neng. Nah, dalam kandungan. Kemudian air mani itu kami jadikan darah jadi segumpal daging, lalu jadi tulang-tulang, kemudian dibungkus dengan daging, lalu dia menjadi makhluk yang berbentuk lain. Kemudian lahirlah ke dunia. Next. Lahirnya jadi itu ya, anak sultan ya. Gitu ya namanya. Jadi Al-Quran juga menjelaskan tentang ilmu biologi. Ya, kayak orang kaya, siapa Raffi Nagita jadi sultan. Siapa sih anaknya Raffi Nagita tuh? Rapatar sama? Itu. Ya, satu lagi. Oke, lanjut. Nah, juga menjelaskan tentang ilmu kebumian atau geografi. IPS nih, ada juga IPS-nya ya. Menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, terjadi turbulensi. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, kemudian turun ke tanah, membasahi dan terciumlah aroma-aroma hujan. Nah, gitu ya. Saya mencium aroma-aroma hujan. Siapa sih itu? Lain kasih ya. Ya, itu ya, kurang lebih. Ada lagi nggak? Oh, terima kasih ternyata ya. Oke, itu saja. Tadi contoh-contoh yang Bapak jelaskan hanya sedikit, ya. Masa lalu cuma 3, masa depan cuma 3,
fakta ilmiah cuma 3, Bapak harapkan kalian tidak puas dengan penjelasan ini. Karena kalau tidak puas, nanti di luar materi ini kalian ada rasa ingin tahu untuk mencari yang lainnya. Ya, jadi jangan berpuas diri karena ilmu-ilmu di Al-Quran itu banyak. Ada juga fisika, ada juga kimia, matematika juga ada di sana. Ya, tinggal bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran tersebut. Oke, paham semuanya? Nah, tapi yang terpenting yang kata Bapak tadi adalah bagaimana cara kita menjaga rutinitas membaca Al-Quran. Caranya bagaimana, Pak? Membaca Al-Quran ini alangkah lebih baiknya jika kita posisikannya posisikannya seperti sholat. Sholat. Adakah di sini yang merasa kalau tidak sholat hatinya tidak tenteram? Ada ya. Karena kita sudah menempatkan sholat itu bukan sebagai kewajiban, tapi sholat itu sebagai kebutuhan. Ya. Misalnya, kalau lapar itu kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan. Ketika perut kita lapar, maka perut kita akan merasakan sakit. Ketika lapar kita sakit perutnya. Sama halnya dengan sholat. Kalau sholat sudah dijadikan kebutuhan, ketika kita tidak sholat, hati kita tidak akan tenang. Kalau sudah sholat, hati kita menjadi tenang, hati kita terasupi. Ya, begitulah Quran. Kalau misalkan kita sudah mampu menempatkan Al-Quran bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai anjuran, tetapi sebagai kebutuhan, maka insya Allah setiap hari kita tidak akan meninggalkan yang namanya amalan membaca Al-Quran. Caranya bagaimana, Pak? Yaitu disandingkan dengan sholat. Ketika sudah selesai sholat, jangan langsung beranjak, wirid dulu, kemudian berdoa, lalu sempatkanlah membaca Al-Quran. Katanya kan minimal 1 hari 1 ayat itu juga bagus. Gitu. Kalau misalkan setelah sholat 1 ayat, berarti kan 1 hari kita sholat 5 kali. Minimal 1 hari kita sudah beres 5 ayat. Kalau misalkan setelah sholat beresnya 1 surat, 1 hari udah 5 surat. Cepat kita baca Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran yang terpenting adalah menjaga rutinitasnya, bukan seberapa banyaknya. Karena kalau seberapa banyak kan biasanya gini. Hari pertama Ramadan, masih semangat, biasanya 50 ayat. Ya, gitu ya, ada ya. Hari kedua, 48. Hari ketiga, nurun lagi. Hari ke-11 sekarang belum sama sekali misalnya. Ya, jangan seperti itu. Tetapi dijaga ritmenya. Ya, jadi rutinitas itu yang terpenting. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa cepat kita menyelesaikan Al-Quran. Itu, ya. Paham semuanya? Oke, itu juga tadi untuk Bapak sendiri karena Bapak pun juga belum bisa mengamalkan hal tersebut, masih belajar. Maka dari itu kita belajar bareng-bareng, kita saling mengingatkan bareng-bareng. Ya, itu saja materi dari Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangannya ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.